Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin Tolida, kelas A, Prodi Ilmu Komputer. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah pada Command Prompt. Adapun perintah pertama yaitu zaman mana ini? Tidak kelihatan, cok. Nomor satunya. Oke, yang pertama append. Perintah append memungkinkan Anda untuk membuka file yang ada dalam direktori lain. Bahkan ketika Anda tidak berada dalam direktori tersebut, contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Ya, kita lihat seperti di bawah ini. Oke, mungkin itu adalah contoh dari append. Tujuannya yang ingin dicapai dengan pemerintah tersebut adalah membuka dan mengedit file bersama My Life text. Jika file tersebut tidak ada direktori yang sedang Anda buka, maka perintah tadi akan menerima direktori docs dan letters. Oke, selanjutnya perintah kedua adalah perintah arg. Sesuai namanya, perintah arg digunakan untuk mengelola arg atau Anders Revolution Protocol. Bukan main. Arg sendiri merupakan bagian dari Internet Protokol yang mengarahkan IP address 32 bit ke medium access control address. Berikutnya adalah salah satu contoh penggunaan perintah arg. Misal saja IP address Anda 220.0.0.160. Jika Anda ingin menggantikannya, tinggal menjalankan perintah berikut ini. Oke, perintah yang di garis tebal ini, huruf tebal ini. Dengan perintah tersebut, if address Anda akan diganti dengan 220.0.161. Dan perintah ketiga adalah perintah assoc. Oke, lanjut. Perintah ketiga yaitu perintah assoc. Oke, perintah assoc digunakan untuk memeriksa ekstensi file yang diasosiasikan dengan sebuah jenis file. Misalnya, Anda ingin menampilkan keterangan ekstensi .txt. Untuk itu, Anda perlu menjalankan perintah berikut. Oke, perintah yang di garis bawah ini di huruf besar ya. Oke, sudah perintah tersebut. Setelah Anda memasukkan perintah tersebut, akan muncul tulisan txt sama dengan txt file. Oke, perintah keempat yaitu perintah add. Perintah add digunakan untuk mengotomatisasi berbagai perintah lainnya pada waktu yang ditentukan. Misalnya, perintah di bawah ini akan menghapus otomatisasi perintah dengan ID 1.2 add 1 garis miring delete. Jika ingin menghapus semuanya, Anda dapat mengetikkan perintah berikut add garis miring delete garis miring yes. Nah, sekarang mari kita coba mengotomatisasi perintah dengan contoh berikut. Contoh yang di berikut ini yang garis tebal, teman-teman. Selanjutnya perintah kelima yaitu attrib. Untuk mengubah atributnya, cara yang umum adalah klik kanan pada file tersebut, lalu buka properties. Di bagian bawah Windows properties, Anda akan menemukan checkbox untuk mematikan atau menyalakan atribut. Jadi H sama dengan hidden untuk menyembunyikan file dan sebaliknya. Kedua, S yaitu sistem, menandai bahwa sebuah file digunakan untuk kebutuhan sistem operasi. Yang ketiga, archive, menandai bahwa sebuah file belum pernah di backup. Oke, perintah keenam yaitu perintah backdated. Backdated adalah perintah keenam yaitu perintah dated.
Delete adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk melakukan 3 hal, yaitu mengelola penyimpanan data boot configuration, menyampai parameter konfigurasi tersebut, dan mengatur booting sistem operasi. Format perintah delete sebenarnya sederhana. Beriku contohnya: delete command atau argumen. Oke. Command adalah subperintah yang dapat digunakan dengan delete, sedangkan argumen adalah nama file atau direktori yang digunakan target perintah ini. Oke, perintah ketujuh itu perintah boxset. Perintah boxset digunakan untuk memperbarui master boot kode dalam partisi hard drive. Dengan demikian, Anda dapat mengubah tipe boot sequence manager dari NTLDR menjadi boot MGR dan sebaliknya. Misalnya, Anda memerlukan perintah di bawah ini untuk mengubah master boot kode untuk partisi .2e di komputer Anda, yaitu bootset nt52e. Oke, selanjutnya ke-8 yaitu break. Tergantung dengan pengaturannya, kombinasi tombol Ctrl C dapat digunakan untuk menghentikan sebuah proses MS-DOS, misalnya sebuah file. Nah, break adalah perintah yang digunakan untuk menentukan pengaturan itu. Contohnya seperti break off. Jika Anda menjalankan perintah tersebut, kombinasi tombol Ctrl C tidak dapat digunakan untuk menghentikan proses MS-DOS. Apabila Anda hanya ingin memeriksa pengaturan ini, ketikkan break saja. Oke, ya, ke-9 yaitu perintah calls. Perintah calls digunakan untuk memeriksa atau mengubah akses control list atau ACL sebuah file. ACL sendiri adalah daftar yang berisi access control entries. Daftar ini dimanfaatkan untuk menentukan akses file yang dimiliki oleh sebuah user di sebuah komputer. Sintaks calls untuk cukup sederhana, seperti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Calls dalam kurung file nama, terus dalam kurung subcommand. Oke, yang ke-10 yaitu perintah call. Perintah shell. Oke, yang ke-10 yaitu perintah shell. Salah. Oke, perintah ke-9 yaitu perintah sales. Oke, perintah ke-9 yaitu perintah sales. Perintah sales digunakan untuk memeriksa atau mengubah akses control list sebuah file. Akses control list sendiri adalah daftar yang berisi akses control entries. Daftar ini dimanfaatkan untuk menentukan akses file yang dimiliki oleh sebuah user di sebuah komputer. Sintaks sales cukup sederhana seperti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Sales dalam kurung file nama dalam kurung subcommand. Oke, perintah ke-10 yaitu perintah shell. Perintah shell digunakan untuk menjalankan sebuah file bit di dalam sesamanya. Contohnya, perintah di dalam akan menjalankan file second bit di dalam file bit yang sedang berjalan. Shell second bit. Oke. 11 yaitu perintah canggih. Seperti namanya, perintah canggih berfungsi untuk mengubah pengaturan remote desktop
session host server untuk status logo, port mapping, and mode instalasi sintaks untuk masing-masing yang digunakan tersebut berbeda. Misalnya logo, port, and user. Oke, perintah ke-12 yaitu perintah apa ini? Chadir. Aldi. Perintah CHDR. CHDR. Apa perintah apa ini bacanya ini? CHDR. CHDR kan CHDR. CHDR. CHDR MKDIR. Oh, CHDR ini. CHDR. Direktor. Oke. Perintah ke-12 yaitu perintah CHDR. Ingin menggunakan perintah untuk navigasi direktori, bisa Anda tinggal menggunakan CHDR. Dengan perintah ini, Anda dapat kembali ke direktori yang buka sebelumnya dengan perintah seperti di bawah ini, CHDR.2. Jika perintah tersebut dijalankan, efeknya akan seperti ketika Anda klik tombol back pada file Explorer. Oke, perintah ke-11 adalah perintah CHKDSK. Apa ini perintah CHDKSK? Perintah apa ini bacanya? CHKDSK. Bacanya apa nih? Mana? Ini. Itu CHKDSK itu. Ini baca begitu aja. Oke. Baca bagaimana sih kalau? Iya, pas baca begitu jangan sampai salah. CHDSK. Oke. DSK itu disk. Perintah ke-13 yaitu perintah CHKDSK. Apakah laptop atau komputer Anda lambat? Sebagai langkah pengecekan pertama, Anda dapat menjalankan perintah tersebut. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa status hard drive Anda. Di samping itu, CHKDSK juga dapat digunakan untuk mencoba membentulkan hard drive yang error karena boot sector. Jalankan saja perintah berikut ini: CHKDSK D.2 /R. Oke, yang ke-14 yaitu perintah CHKNTFS. Ini berarti apa ini? Apa ini bacanya? Cocok gitu, maksudnya bagaimana itu diambil yang udah mulai dibaca kan? Oke, perintah ini berhubungan dengan CHKDSK. Dengan Anda dapat memerintahkan komputer untuk melakukan pengecekan terhadap semua partisipasi hard drive dan menjalankan pada partisipasi yang dianggap bermasalah. Perintah seperti berikut: CHKNTFS /D. Oke, yang ke-15 yaitu perintah shipper. Perintah shipper berhubungan erat dengan enkripsi file dan folder pada hard drive partipe NTFS. Kau bola. Makanya kau bo. Tak salah gue. Ke-15 yaitu perintah shipper. Perintah shipper berhubungan erat dengan enkripsi file dan folder pada hard drive bertipe NTFS. Ada 3 fungsi utama yang dapat menggunakan dari perintah ini. Pertama, Anda dapat memeriksa status enkripsi sebuah file atau folder dengan perintah di bawah ini: shipper /C mylife.txt. Kedua, Anda dapat menginskripsi sebuah file atau folder dengan mengganti /C dengan /E seperti pada contoh berikut. Oke. Contohnya ada di bawah ini, teman-teman. Ketiga, perintah
Save here memungkinkan Anda dapat mematikan enkripsi file atau folder dengan subperintah *d-2, yaitu yang ada garis huruf tabelnya ini ya teman-teman. Yang ke-16 yaitu perintah sleep. Perintah sleep digunakan ketika Anda ingin menyalin output dari sebuah CLI ke sleepboard untuk satu alasan atau lain. Sintaksnya pun sangat sederhana, tinggal ketikkan sleep di command prompt and tuliskan nama dan ekstensi file yang ingin disalin jalankan. Contohnya seperti ini, sleep readme. Oke, selanjutnya ke-17 yaitu perintah cls. Bagi Anda yang menggunakan command prompt untuk berbagai keperluan, perintah cls sangat berguna. Untuk menjalankan perintah tersebut, Anda dapat menghapus semua teks yang baik Anda ketikkan maupun outputnya. Seperti sleep, Anda tinggal mengetikkan cls untuk menggunakan perintah ini. Oke, perintah ke-18 itu perintah cmdk. CMDK digunakan untuk membuat, menghapus atau melihat username dan password yang digunakan untuk login ke komputer. Perintah ini bermanfaat apabila Anda adalah admin user dari komputer tersebut. Penggunaannya sederhana. Jika Anda ingin melihat daftar username password milik user komputer, ketikkan cmdk *list. Oke, selanjutnya perintah color. Perintah color. Oke, perintah color ke-19 adalah perintah color. Menentukan warna latar belakang, sedangkan menentukan warna teks. Untuk menentukan warnanya, Anda menggunakan angka 0 hingga 9. Namun, Anda tidak dapat memilih warna yang sama. Berikut adalah warna yang dapat Anda pilih dan angka mewakilinya. Oke. Misalnya, dengan perintah berikut, background command prompt akan berubah menjadi abu-abu dengan teks merah, color 84. Oke, selanjutnya yang ke-20 itu perintah perintah cam. Oke, perintah ke-20 yaitu perintah cam. Perintah cam digunakan untuk membandingkan dua file. Biasanya perintah ini dipakai ketika Anda ingin memeriksa kode dari kedua file tersebut. Contohnya seperti berikut. Oke, kita lihat. Dengan perintah di atas, Anda membandingkan dengan file 1 dan file 2. Menentukan jumlah baris kode yang diperiksa dengan perintah cam. Di contoh tersebut kami membandingkan 10. Oke. Perintah 21 itu perintah compact. Perintah ke-21 yaitu perintah compact. Kini kami akan membahas tentang perintah yang digunakan untuk mengkompres file. Namun, perlu Anda ingat bahwa perintah ini hanya berfungsi pada partisipasi berjenis NTFS. Contoh perintah berikut memungkinkan Anda untuk memeriksa file direktori yang sedang diakses compact. Oke, selanjutnya 22 perintah convert. Sesuai namanya, perintah convert digunakan ketika Anda ingin mengubah partisipasi berjenis FAT menjadi NTFS, misalnya seperti contoh berikut ini. Kita lihat bahwa ini teman-teman. Oke, 23 perintah copy. Kegunaan perintah copy sama seperti namanya, yaitu menyalin sebuah file ketika lokasi yang berbeda. Untuk memahami kegunaannya seperti contoh di bawah ini. Oke. Perintah tersebut mengisyaratkan penyalinan file my life yang dapat direktori yang sedang ada akses direktori D. Anda juga dapat memanfaatkan perintah copy untuk mengcopy semua file dengan jenis yang sama.
untuk menggunakan tanda bintang seperti pada contoh di bawah ini, copy tanda bintang. Oke, bahkan perintah copy juga dapat digunakan untuk menyalin semua file dalam satu direktori seperti pada contoh berikut. Oke. Selanjutnya tentukan perintah berikut jika Anda ingin mengcopy file ke removable drive seperti flash disk. Oke, perintah ke-24 yaitu perintah date. Perintah date digunakan untuk salah melihat tanggal atau menggantinya. Sintaksnya sangat sederhana. Setelah mengetikkan date, command prompt akan menampilkan tanggal hari ini dan pernyataan untuk mengganti tanggalnya. Jika tidak ingin menggantinya, Anda tinggal tekan tombol enter di keyboard, yaitu perintah ke-25, perintah defrag. Jika rajin melakukan optimasi hard drive, barangkali Anda sudah tidak asing dengan fitur disk defragmentation. Di command prompt pun Anda dapat melakukan dengan perintah draft. Untuk sekedar melakukan fragmentation, Anda tinggal menjalankan perintah ini, defrag-2. Apabila Anda ingin menganalisasi partisinya terlebih dahulu, tambahkan A seperti pada contoh berikut, defrag C.2 garis miring A. Selain itu, Anda juga dapat melakukan defragmentation terhadap semua partisi, defrag garis miring C. Oke, perintah ke-26 yaitu perintah del. Untuk menghapus semua file dari direktori yang sedang diakses, digunakan perintah tersebut. File yang dihapus dengan perintah ini akan masuk ke recycle bin seperti pada umumnya. Jika ya, tambahkan P seperti pada contoh di bawah ini, del my life P. Oke, perintah ke-27 yaitu perintah delete. Jika file yang dihapus dengan perintah delete dan rc masuk ke dalam recycle bin lain dengan perintah delete, perintah ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen. Contoh menggunakan seperti berikut ini, delete d garis miring pictures. Dengan perintah di atas, direktori bernama pictures di partisi D dan seluruh subdirektorinya akan dihapus permanen. Oke, perintah ke-28 perintah dir. Perintah dir digunakan untuk melihat daftar file dan subdirektori yang ada di dalam sebuah direktori. Di samping itu, perintah ini juga digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang hard drive Anda, termasuk nomor seri, jumlah file yang ada di dalam hard drive, total ukuran file, sisa ruang di hard drive file. Mari bahas sintaks untuk masing-masing fungsinya. Apabila Anda sekedar ingin menampilkan daftar file dan subdirektori dalam direktori yang sedang diakses, ketikkan dir. Perintah ini dapat dibuat oleh fleksibel untuk menentukan file dengan ekstensi tertentu saja, seperti pada contoh berikut, dir tanda bintang dot. Oke. Ke-29 yaitu perintah driver query. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar drive yang diinstal di komputer atau laptop Anda. Contohnya output seperti berikut ya teman-teman, ada ditampilkan di layar ini. Oke, perintah terakhir yaitu perintah ke-30, perintah exit. Sebenarnya memiliki tool exit editor bawaan untuk mengaksesnya. Anda tinggal menjalankan perintah edit. Contohnya seperti di bawah ini, edit c garis miring my file. Perintah
tersebut akan membuka file bernama myfile. Jika file tersebut tidak ada, otomatis tool tersebut akan membuat file baru dengan nama yang Anda tentukan. Oke, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.